Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2025 di Banjarmasin membawa kegelisahan gasan para pengurus panti asuhan. Sebanyak 33 panti asuhan terancam kada lagi mampu memenuhi kebutuhan konsumsi harian setelah pemerintah Kota Banjarmasin menghentikan bantuan makanan gasan anak panti sejak tahun 2024. Situasi ini mencuat dalam kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2025 di Banjarmasin membawa kegelisahan gasan para pengurus panti asuhan. Sebanyak 33 panti asuhan yang menampung sedikitnya 600 anak yatim wan piatu terancam kada lagi mampu memenuhi kebutuhan konsumsi harian setelah pemerintah Kota Banjarmasin menghentikan bantuan makanan gasan anak panti sejak tahun 2024. Situasi ini mencuat dalam kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Hotel NASA Jalan Jokmentaya, Banjarmasin Tengah, Baisukan Selasa 9 Desember 2025. Anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Banjarmasin, Abdul Khair, Wetakoni Prima TV memandahkan bantuan konsumsi dari pemerintah sebelumnya sudah relatif kecil, namun tetap menjadi penopang gasan panti-panti yang bergantung pada donasi warga. Sejak bantuan dihentikan, kemampuan panti dalam memenuhi kebutuhan makanan anak makin melemah. Bantuan dahulu hanya sekitar Rp3.000 per anak per hari, namun wahini sudah hampir 2 tahun anak-anak panti kada menerima dukungan dari pemerintah. Abdul Khair menyatakan ketimpangan alokasi anggaran karena beberapa lembaga sosial Nangkaya Karang Taruna masih menerima bantuan, sedangkan panti asuhan justru dihilangkan. Kebutuhan anak panti kada hanya sebatas konsumsi tetapi mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, kegiatan keterampilan, dan dukungan sosial lainnya. Jika kada ada solusi pada tahun anggaran berikutnya, dikhawatirkan beberapa panti terpaksa tutup. Kami prihatin tadi dapat informasi dari pihak dinas sosial bahwa selama ini kan panti kami berapa tahun kami itu kurang lebih 5 tahun itu dapat bantuan permakanan bagi anak panti sekota Madya Banjarmasin itu kurang lebih 33 panti. Nah, sejak setahun yang lalu itu bantuan itu ditiadakan. Nah, sementara nilai bantuan pun kecil sekali, 3.000 lebih itu per hari anak per makanannya ya. Sementara di kabupaten lain itu sampai 30 sampai 40 ribu per hari. Bayangkan tuh rentangnya tuh terlalu jauh. Nah, kami kita terlalu banyak menuntut karena memahami karena kita di Kota Madya Banjarmasin ini kan 33 itu cukup banyak. Sementara kabupaten lain itu 10 pantinya ya, kalau kita 33 tuh. Tapi kalau rasionya dibandingkan dengan yang punya mereka itu jauh sekali perbandingannya. Harusnya 15.000 per hari pun kita masih kurang, tapi ya namanya keuangan daerah mungkin tidak memadai. Tapi kenapa di sektor sosial lain itu selalu terbuat di dalam atau termuat anggaran yang seperti Karang Taruna contohnya itu kan selalu dapat bantuan dari pemerintah daerah. Nah, kenapa anak panti ini sepertinya dilupakan atau bagaimana? Sementara kan anak panti ini kan kami kita pelihara itu hanya sifatnya mandiri. Nah, mengharapkan bantuan daripada donatur kita tidak selalu bisa diandalkan karena juga mereka apalagi dengan ekonomi yang agak istilahnya dan kesulitan di daerah maupun nasional itu kita memaklumi. Tapi kenapa sampai tega-teganya dihilangkan setahun yang lalu? Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Nuryadi menyatakan terjadinya pemangkasan pada anggaran panti asuhan sejak tahun 2024. Pada 2025, Dinas Sosial kembali mengajukan anggaran 1,2 miliar rupiah. Namun hasil pembahasan di DPRD Banjarmasin hanya menyetujui 200 juta rupiah gasan setahun. Nuryadi berharap adanya ruang gasan pemerintah untuk meninjau ulang alokasi anggaran dikarenakan kebutuhan anak yatim merupakan bagian penting dari layanan perlindungan sosial. Dulunya di 2023-2024 memang Dinas Sosial ada mengkontribusi ya sembako ya itu sekitar tadi dikatakan 3.000 per panti. Nah, tahun ini karena kemarin ada kendala di persiapan perencanaan ya tidak termasuk di anggaran yang wajib dilakukan sehingga kami tiap tahun itu membuat nota dinas persetujuan wali kota. Nah, tahun ini sudah kami buat, terus tadi
di anggaran kemarin kami sudah mintakan, ya lagi-lagi pemerintah kota dengan tim anggaran ada kesempatan kebersamaan, sehingga ya kami hanya disetujui sekitar hampir 200 juta saja, sedangkan mereka perlunya itu hampir 1,2 juta, terdiri dari 13 daripada panti asuhan yang ada di Banjarmasin. Nah ini itulah keluhan mereka tadi kepada Ibu Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan bisa teratasi dan kita dapat membantu logistik kepada panti-panti asuhan yang ada di Kota Banjarmasin. Pengurangan bantuan ini memicu keprihatinan karena panti asuhan memegang peran vital dalam mendukung anak-anak yang kehilangan kuitannya. Sehingga diharapkan pemerintah dapat mengkaji kembali prioritas anggaran agar keberlangsungan panti wan hak-hak dasar anak tetap terjaga.